Pemirsa UKD TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekitar 14 abad yang lalu terjadi peristiwa yang sangat bersejarah, tidak hanya bagi seluruh umat muslim, tapi seluruh umat yang ada di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul Qur'an. Anzalallahu fi lailatin mubarakah. Lailatun khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan salah seorang sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, bacalah Al-Qur'an, karena sejatinya Al-Qur'an nanti akan datang di yaumil qiyamah berupa syafaat untuk para pembacanya. Kemudian dalam hadis lain, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada yang lain. Maka dari dua hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang pertama, ada ajakan dari Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya agar selalu membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita dalam sehari-hari. Kemudian yang kedua, dari Utsman bin Affan, Nabi pernah berkata bahwa sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang selalu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka mari para hadirin pemirsa UKD TV yang dirahmati Allah, kita sama-sama menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, baik di keluarga kita, di tempat kita bekerja. Kita ajarkan anak-anak didik kita ajarkan sanak saudara kita untuk selalu berpegang terhadap Al-Quran. Insya Allah kedepannya bersama Al-Quran kita akan selalu senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa UKD TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekitar 14 abad yang lalu terjadi peristiwa yang sangat bersejarah, tidak hanya bagi seluruh umat muslim, tapi seluruh umat yang ada di dunia ini. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan di mana Al-Qur'an pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemudian momen itu dinamakan momen malam nuzulul Quran. Lantas, apa yang kita pahami terkait dengan malam nuzulul Quran? Baik, secara bahasa kita lihat, nuzulul Quran terbagi menjadi dua kata. Yang pertama nuzulun, yang kedua Al-Quran. Nuzulun asal katanya adalah nazala yanzilu atau nazala yunazulu, atau bisa jadi anzala yunzilu. Kemudian diteruskan dengan kata Al-Quran. Maka secara bahasa nuzulul Quran mempunyai arti turunnya Al-Quran. Nah, secara istilah nuzulul Quran berarti bermakna diturunkannya Al-Quran secara sekaligus melalui perantara malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsir Al-Munir bahwa sebagian para ulama memaknai nuzulul Quran
dengan turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah. Selanjutnya, turunnya Al-Quran kemudian berangsur-angsur disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana ini merupakan wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, tepatnya di Gua Hiro. Adapun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidak ada menyebutkan satu ayat pun yang menerangkan malam turunnya Al-Qur'an. Sebagaimana terdapat di salah satu ayat di surat Ad-Dukhan ayat 3, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Shadaqallahul azim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Sesungguhnya kamilah memberi peringatan. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya dalam Al-Quran tidak menyebutkan satu pun ayat yang menerangkan malam turunnya Al-Quran. Di ayat sebelumnya saya dikatakan bahwa Al-Quran turun di malam yang penuh keberkahan. Kemudian di ayat lain Allah menjelaskan bahwa Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, yang mana di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Pemirsa Uqida TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa yang menjadi keistimewaan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar menjadi istimewa dikarenakan saat itu para malaikat beserta malaikat Jibril turun ke dunia atas izin Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengatur segala urusan. Maka kita semuanya yang ada di sini di kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Tidak perlu kita mencari-cari hari mana, malam mana yang penuh keberkahan tersebut. Cukup kita serahkan diri kita kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah. Kita jadikan hari-hari kita, malam-malam kita semuanya adalah malam-malam Lailatul Qadar. Semuanya adalah malam-malam yang penuh keberkahan. Kelak insya Allah Allah akan menurunkan keberkahannya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Uqida TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 2 ayat sebelumnya yang sudah kita bacakan, bahwa di mana malam Al-Quran itu diturunkan, maka datang ayat yang ketiga, di mana ayat ini terdapat di surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadanlah bulan di mana
Allah menurunkan pertama kali Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara yang bakhil dan yang hak. Masya Allah. Setelah turunnya ayat barusan, barulah kita ambil kesimpulan. Sebelumnya ada ayat mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan di malam keberkahan. Kita tidak tahu malam keberkahan itu malam yang mana. Kemudian selanjutnya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Juga kita tidak tahu di mana malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian datang ayat yang ketiga di surat Al-Baqarah ayat 185. Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadanlah di mana Al-Quran Allah turunkan pertama kali. Masya Allah. Saya pribadi sangat bergetar hati saya ketika menyambut bulan suci Ramadan. Maka seharusnya saya sebagai seorang muslim ingin mengajak para hadirin pemirsa Uqidiyah TV yang dirahmati Allah. Mari kita kencangkan kembali sabuk kita kuatkan kembali iman kita luangkan lagi waktu kita untuk senantiasa berhari-hari membaca Al-Quran, mentadabburi isinya, kemudian menghafal dan memahami isi dari Al-Quran tersebut. Agar kenapa? Agar yang dikatakan oleh Nabi tadi, syafi'an yaumal qiyamah li ashabihi. Agar kita semuanya mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat oleh Nabi Muhammad SAW bagi para pembacanya. Semoga li ashabihi tadi termasuk di dalamnya adalah kita-kita semuanya yang senantiasa selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Hadirin para pemirsa Uqidiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa yang menjadi hikmah dari malam nuzulul Quran kali ini, yaitu bagaimana kemudian kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita. Kita menjadikan Al-Quran sebagai teman kita, saudara kita, teman yang selalu membersamai kita. Kita tidak pernah lupa untuk membacanya. Kita baca tiap hari, kita hafalkan, kita tadabburi ayat-ayatnya, kita fahami dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di bulan suci Ramadan ini, sekali lagi kita manfaatkan peluang ini untuk bersama-sama kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.